Doni Oskaria. Beliau ini boleh dikatakan tangan kanannya Pak Khairul Tanjung, CEO dari beberapa perusahaan Pak Khairul, tapi juga Wakil Direktur Utama Garuda yang juga membangun di Sumatera Barat dan melatih calon-calon entrepreneur milenial. Silakan Pak Doni Oskaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah semua kakak-kakak. Ini mohon maaf sebelum ini. Lokasinya kurang bagus sudah. Ya tadi Amo mendengar bahwa diskusi mengenai bagaimana membangun Sumatera Barat. Saya melihat bahwa ada dua aspek yang mungkin harus kita pisahkan. Yang pertama adalah membahas tentang orang Minang. Kalau orang Minang itu artinya kan dia populasi etnis Minangkabau yang ada di seluruh dunia, dan yang kedua adalah yang berkaitan dengan Sumatera Barat secara wilayah yang ada di Sumatera Barat. Saya memang mencoba membangun kecil-kecilan di Sumatera Barat. Saat ini kita sedang membangun satu resort di Pantai Emani, namanya Marawa Resort. Kebetulan memang setelah mungkin 5 tahun belakangan saya lebih banyak juga di samping sebagai profesional lebih banyak mencoba berbisnis juga, dan bisnis sebagian besar itu adalah di hospitality. Di Jakarta itu kita punya 2 hotel, namanya Monopoly Hotel sama The Gunawarman di Jalan Gunawarman. Kemudian kita sudah membangun beach club di Bali. Kemudian juga salah satunya di Sumatera Barat, yaitu kita membangun namanya Marawa Beach Resort di Pantai Emani. Nah, ada beberapa hal yang mungkin karena topiknya berkaitan dengan revolusi industri 4.0 dan juga kemudian juga berkaitan dengan new normal setelah COVID, memang kita harus menyadari bahwa kejadian COVID-19 ini memberikan tantangan yang luar biasa buat semua industri, terutama sekali tentu di airlines industri nomor 1, kemudian di leisure industry, termasuk di dalamnya adalah hotel, restoran, kemudian juga mungkin juga di bidang kosmetik juga menghadapi challenge yang luar biasa karena orang lebih banyak di rumah saat ini. Nah ini artinya, tetapi kita kan harus selalu berpikir untuk bagaimana kita survive. Ini satu challenge di industri ini, tetapi ada industri lain yang tumbuhnya juga sangat signifikan. Tadi disampaikan oleh Uda Irman, mungkin di industri kesehatan dia tumbuh dengan signifikan, tetapi juga di digital distribution juga meningkat dengan signifikan. Apa kaitannya saya membahas mengenai digital distribution ini? Kalau kita bicara pengembangan Sumatera Barat, berkaitan juga tadi sama populasi masyarakat Sumatera Barat yang banyak. Ini Sumatera Barat sebetulnya mempunyai potensi yang sangat besar di bidang pengembangan digital. Saat ini saya sendiri juga sedang mengembangkan satu developer house di Sumatera Barat di Padang, yang itu menghimpun para developer muda di bidang IT yang nanti akan kita berikan pekerjaan. Kenapa kita bangun di Sumatera Barat dan punya potensi untuk itu? Karena Sumatera Barat memiliki biaya tenaga kerja yang relatif lebih murah dibandingkan dengan mereka melakukan outsourcing di Jakarta dan di Bandung. Saat ini kompetitor kita adalah Yogyakarta. Nah, ini salah satu potensial. Tetapi kalau kita masuk ke existing business, artinya bukan ke generasi muda di Sumatera Barat, ini memang menghadapi challenge yang agak sedikit luar biasa. Saya ingin melakukan otokritik terhadap masyarakat kita sendiri. Sangat sulit kita menemukan partner di lokal di Sumatera Barat yang memiliki cara berpikir yang baik, nomor 1. Yang kedua, yang memang memiliki, mohon maaf sekali lagi, memiliki integritas yang baik di dalam menjalankan bisnis. Ini tantangan yang luar biasa menurut saya. Karena itu saya lebih tertarik mendidik sebetulnya membina generasi muda yang belum, cara berpikirnya belum terkontaminasi oleh hal yang sifatnya ingin untung cepat. Nah ini yang kita kembangkan, dan banyak memang tadi Uda Irman juga sudah menyampaikan sebagian besar pelaku daripada digital bisnis di Indonesia ini adalah orang Sumatera Barat, dan kebetulan sangat dekat dengan saya sebagian besar. Kita punya Traveloka, ada Ferry Munadi, kita punya Alfatiti Murtimi di kitabisa.com, kita punya Iman Usman di ruangguru.com, dan itu masih banyak lagi generasi muda kita yang berkecimpung di industri 4.0. Nah ini menurut saya yang harus kita bawa ke Sumatera Barat, dan mungkin Sumatera Barat salah satu potensinya adalah menjadi developer house untuk seluruh startup digital yang bisa kita kerjakan di Sumatera Barat. Saya sudah membuat percontohan,
kurang lebih 50 developer, dan kita harapkan tadi seperti Bang Irman bilang, mungkin kita bisa menjadi Silicon Valley-nya untuk Indonesia ke depannya. Ini gambaran sekarang, karena industri inilah yang ke depan akan tumbuh dan berkembang setelah pasca COVID, dengan berkurangnya interaksi antar manusia. Ini yang menurut saya sebagai buah pikiran Pak Prof. Baik. Terima kasih. Baik, Pak Doni, terima kasih.